Sang Mutiara. Dari Priangan Timur itulah julukan bagi daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Julukan tersebut tidaklah berlebih mengingat wilayah Tasikmalaya diberkahi dengan begitu banyaknya kekayaan budaya dan kekayaan alam. Kekayaannya bahkan dapat mengundang decak kagum siapapun. Menjadi kota pendidikan terbesar ketiga di wilayah Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor, Tasikmalaya menjadi saksi berbagai peradaban kuno. Keindahan bentang alam di wilayah Priangan ini seolah menjadi saksi bisu akan semua kejadian yang berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Dan salah satu wilayah yang terkenal dengan budayanya yang masih sangat terjaga dan menjadi saksi dalam perjalanan sejarah adalah wilayah Kampung Naga. Kampung Naga adalah sebuah wilayah kecil yang tepatnya tidak jauh dari pusat kota Tasikmalaya. Kampung Naga memiliki budaya dan keindahan alam yang menyejukkan mata. Tetapi siapa sangka, bahkan sampai saat ini kampung tersebut ternyata masih menyimpan banyak tradisi yang belum banyak diketahui oleh suku Sunda sendiri. Sejatinya, Kampung Naga merupakan tujuan wisata favorit bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Kita telisik lebih dalam bahwa Kampung Naga bukanlah kampung atau wilayah sembarangan, sebab tepat di dalam kampung terdapat banyak aturan dan ritual-ritual sakral yang dijalankan. Mitos lain mengatakan bahwa wilayah di Kampung Naga dijaga oleh sosok gaib. Untuk menelusuri lebih jauh mengenai misteri di kampung tersebut, tim kami turun langsung ke lapangan. Untuk mencari kebenaran kisahnya, kami bertemu dengan seorang tour guide yang biasa memandu perjalanan dan menceritakan kisah di Kampung Naga. Ternyata, berdasarkan penuturan tour guide yang kami temui, belum dapat dibuktikan keberadaan sosok gaib tersebut. Selain terkenal dengan kesakralannya, Kampung Naga juga memiliki upacara adat yang dinamakan Dewan Hajat Sasi. Upacara adat tersebut merupakan upacara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa, termasuk memperingati hari-hari besar Islam, Hajat Sasi juga merupakan bagian dari ikhtiar sadar dalam menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu. Tak heran dalam Hajat Sasi ada ziarah ke makam Eyang Singaparna yang merupakan leluhur Kampung Naga. Sebelum ziarah, kaum Adam harus membersihkan diri dulu di Sungai Cibulan dengan menanggalkan semua aksesori yang ada dalam badan, termasuk tidak menggunakan alas kaki. Setelah mandi dan berwudu, para peziarah yang hanya diikuti laki-laki kemudian mengenakan pakaian adat berupa jubah putih tanpa kancing, sarung, dan ikat kepala atau ikat. Di saat kaum Adam berziarah, para ibu menyiapkan makanan berupa tumpeng yang dilengkapi dengan bermacam lauk. Uniknya, semua makanan itu ditutupi daun, sehingga tidak diketahui ada apa aja di dalamnya. Memang aturannya seperti itu. Semua makanan harus ditutup pakai daun agar yang ada di dalamnya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Yang tahu hanya pembuatnya. Itu merupakan bentuk dari toleransi atau menghargai warga yang lain, karena setiap warga membawa lauk pauk yang berbeda-beda. Dari penutup daun pisang, kita jadi belajar tentang saling menghargai yang sebenarnya. Hajat Sasi ini bukan ajang pamer, tapi sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apapun yang didapat, sekecil apapun, itu harus disyukuri. Makanan yang dibawa pun tidak harus diada-ada. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang penting menghadirkan rasa syukur atas apa yang diperoleh. Makanan-makanan itu dikumpulkan di dalam masjid untuk didoakan lalu dinikmati bersama. Mereka yang tinggal di luar kampung naga atau sanaga membawa kembali makanan yang telah didoakan itu untuk dimakan bersama anggota keluarga yang lain. Ternyata dalam prosesnya, hajat sasi ini didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh tour guide. Hajat sasi. Jadi hajat sasi ini dilaksanakannya setahunnya 6 kali. Yaitu bulan-bulan Islam seperti Maulid, Muharram, terus Nisfu Sya'ban, Jumadil Akhir, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu dilaksanakannya itu oleh pihak laki-laki gitu. Jadi si pihak wanitanya itu bikin tumpeng, ngasih tumpeng. Terus disimpannya itu di masjid. Lalu pihak laki-lakinya akan mendoakan, dipimpinnya oleh lembaga adat, oleh kuncen. Setelah itu mereka bakalan makan di masjid, terus pihak wanitanya nanti makannya itu di rumah saja, di rumah masing-masing. Itu sebelum melakukan acara, si pihak laki-lakinya itu ada ziarah ke makam yang ada di hutan keramat. Sebenarnya sih di sini juga kayak kalau kesetaraan gender itu ya, sama kayak di luar, ada juga wanita yang kerja gitu. Tapi kalau misalkan dalam bidang adat itu kan sebenarnya ada peran masing-masing. Kalau laki-laki kan misalkan bagian ke ziarahnya, bagian mendoakannya, sedangkan pihak wanitanya kan bagian yang mempersiapkan makanan. Selain kisah-kisah tadi, di Kampung Naga masih ada pantangan sakral berupa larangan masuk ke hutan larangan yang sangat dihormati oleh warga lokal maupun pendatang karena takut akan membawa akibat fatal jika dilanggar. Tour guide menuturkan, di sini tuh ada 2 hutan. Ada hutan larangan yang di seberang sungai itu luasnya 2 hektar. Terus ada juga hutan keramat itu di atas. Nah, itu nggak boleh ada yang memasuki. Kalau hutan larangan itu nggak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk lembaga adat juga nggak boleh. Nah, kalau hutan keramat itu hanya boleh dimasuki oleh lembaga adat sama pihak laki-laki aja. Jadi yang wanitanya itu nggak boleh memasuki hutan itu dimasukinya ketika ada acara-acara saja. Kalau misalkan kenapa wanita nggak boleh ke hutan keramat gitu, nggak boleh ke sana, karena kalau wanita kan ada siklusnya, siklus, ada haid gitu. Sedangkan kan kalau tempat sakral itu nggak boleh dimasuki oleh hal-hal yang mungkin lagi tidak suci gitu kan, nggak boleh, kan harus bersih.